Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pesugihan Siluman Ular. Kisah ini bermula ketika dua sahabat tidak sengaja bertemu di pangkalan ojek pengkolan. Dudu dan Kosim selama ini terpisah beberapa tahun karena Kosim bekerja di luar kota sebagai buruh pabrik sepatu. Sedangkan Dudu masih setia dengan profesi ngojeknya. Lo Du. Iya Sim, ini gua. Mereka pun kemudian berangkulan saling melepas rindu. Bagaimana Du, sehat? Berapa anak lo sekarang? Walah, nikah aja belum Sim. Lah, lo sendiri gimana? Anak 1 tapi istri 5. Ya, zaman sekarang yang penting itu isi dompet lo tebel. Kalau tipis, laler pun gak mau hinggap. Nah, itu dia masalahnya. Cewek di kampung ini sudah ikut-ikutan matre gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Main-main ke rumah Du, ntar gua kasih tahu rahasianya. Sekarang anterin gua Du pulang. Capek banget badan gua habis naik jet pribadi. Kampret loh. Akhirnya sambil bercerita, Dudu pun mengantarkan Kosim pulang ke rumahnya. Rupanya dia pulang karena hanya ingin membeli tanah di kampungnya. Sepertinya Kosim memang sudah benar-benar sukses. Malam itu terlihat Dudu sudah duduk di teras rumah Kosim. Ya, karena mereka memang sudah janjian. Ngopi ya? Boleh deh Sim. Kosim pun segera memanggil pembantunya agar membuatkan 2 gelas kopi untuk mereka. Setelah ngobrol basa-basi, Dudu sudah tidak sabaran untuk mengetahui rahasia suksesnya Kosim. Sabar, minum dulu kopinya. Nah, nih gua buka ya rahasianya. Tapi lo janji jangan cerita sama siapa-siapa karena ini bahaya kalau dengar orang lain. Aman, gua jamin gak akan bocor. Gue ikut pesugihan siluman ular. Apa? Serius lo Sim? Seriusan, lo tinggal ngadain ritual. Nanti kalau deal, si siluman datang ke kamar khusus. Terus lo puasin deh tuh siluman. Bis itu lo dapat emas. Seriusan? Ada tumbalnya nggak? Lah, sejauh ini sih nggak ada. Aman-aman aja buktinya. Asal dia nggak kesel aja kali. Kalau dia nggak kesel ya lo aman berarti.
Jadi maksud lo gue bersetubuh sama ular gitu? Ya enggak lah, dia datang ke kamar lo kan dengan wujud wanita cantik terus pakai ikat kepala. Lah, kok ikat kepala? Biasanya juga mahkota. Ini kan versi gua. Kenapa lo yang sewot? Mau ikat kepala kek, mau pakai kupluk kek, ya suka-suka siluman itulah. Dudu pun akhirnya meminta alamat kuncen tempat praktek pesugihan itu. Setelah memperoleh alamat kuncen itu, tak lama kemudian Dudu pun berpamitan pulang dari rumah Kosim. Besoknya Dudu segera berangkat menuju ke rumah kuncen itu. Berhubung rumah kuncen itu jauh, Dudu pun memutuskan untuk menaiki bis. Akhirnya sampailah Dudu di rumah kuncen itu. Saya ingin kawin kontrak dengan siluman ular, Mbah. Kamu bujang atau sudah punya istri? Bujang, Mbah. Lah, kamu sudah setua ini masih bujang. Harusnya kamu kesini minta ilmu pelet, bukan pesugihan. Apa-apa, Mbah. Kalau saya kaya kan cewek datang sendiri, Mbah. Saya suka orang kayak kamu, pinter-pinter dongong. Akhirnya kuncen itu mengajak Dudu untuk memasuki ruang prakteknya. Tak lama kemudian kuncen itu pun mulai merapal mantra dan meniup serulingnya. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak kemulit jubah. Akhirnya muncullah sosok wanita cantik berbadan ular berikat kepala putih. Kuncen itu pun menyampaikan hajatnya kepada Ratu Siluman Ular itu. Akhirnya sang Ratu Ular mengabulkan permintaan kuncen itu. Dia pun memberikan salah satu dayang-dayangnya dan sebuah seruling untuk memanggil dayang tersebut. Ingat, setiap malam Jumat kamu tiup seruling itu. Dia akan datang. Puaskan itu siluman ular. Kalau dia puas, kamu bakalan semakin cepat kaya. Akhirnya setelah berbasa-basi dan memberikan mahar, Dudu pun segera pulang.
Hari itu tepat malam Jumat. Terlihat Dudu sedang di kamar khusus itu sambil meniup serulingnya. Sosok siluman ular itu sungguh cantik jelita. Bodinya aduhai, pakaiannya transparan sehingga lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Rambutnya panjang terurai dan memakai ikat kepala. Tak lama kemudian, seperti yang sudah bisa kita tebak, maka terjadilah persetubuhan antara dua insan yang berlainan jenis itu. Entah berapa lama mereka bermain smackdown, sampai-sampai Dudu tertidur lelap karena kecapean. Keesokan harinya Dudu terbangun dan kaget bukan kepalang karena dia melihat kepingan-kepingan emas berbentuk sisi ular. Aku kaya, aku kaya. Mulai saat itu dan seterusnya, kekayaan Dudu meningkat drastis. Dia malah sudah bisa membeli banyak sepeda motor. Ya, dia sekarang menjadi bos besar ojek pangkalan. Dan apa yang diidam-idamkannya dulu menjadi kenyataan. Banyak wanita di kampung itu yang mulai menaruh hati kepadanya. Hai. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan seorang janda kembang di kampung itu. Setelah resmi menikah, dia pun memberitahu istrinya agar tidak masuk ke dalam kamar khusus itu, apalagi di malam Jumat. Malam Jumat itu seperti biasa, sehabis melayani istrinya, Dudu segera menuju ke kamar khusus itu. Karena kecapean, istrinya ingin mengambil air minum di kulkas. Tetapi ketika dia melewati kamar khusus itu, tak sengaja dia mendengar suara-suara aneh. Dia berusaha melihat, tapi tidak ada celah untuk mengintip. Dia berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintu itu agar segera dibuka. Tetapi tetap tidak ada tanggapan dari dalam. Akhirnya didorong rasa emosi dan cemburu, dia pun segera keluar dari rumah dan meminta bantuan warga untuk mendobrak pintu itu. Sang istri pun menjerit histeris. Di sana terlihat Dudu sedang asik menggauli guling itu sambil telanjang bulat. Tanpa ampun, nasib sang guling itu terlihat sangat mengenaskan. Guling itu robek dan bolong di mana-mana. Terlihat kapuk guling itu berterbangan terbawa angin. Masyarakat pun meyakini kalau Dudu sudah gila. Mereka pun segera memasungnya di kandang sapi.
Ya, ternyata siluman itu lebih cepat dari masyarakat. Ketika masyarakat hendak mendobrak pintu itu, dia sudah lenyap, hanya menyisakan Dudu dan Guling yang tidak bersalah itu. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.